Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala sayidina Muhammad wa barik wasallim. Apa kabar semuanya yang di rumah atau yang dimanapun Anda kalian berada? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam keadaan rezeki yang berkah, hidup, umur yang berkah dan bermanfaat bagi manusia banyak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pada waktu yang indah ini, Al-Fakir, saya Zainul Layan, ingin membagikan satu kisah, mudah-mudahan bermanfaat bagi Al-Fakir khususnya dan bagi para pendengar kalian, antum semua dimanapun berada. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kisah ini sudah mungkin banyak orang yang tahu, banyak mungkin yang tahu, tapi bisa jadi banyak yang belum tahu. Dan juga kisah ini tidak lama kisahnya, artinya tidak banyak, singkat, namun pelajaran yang akan diambil atau dipetik itu sangat luar biasa. Pelajarannya apa kira-kira? Ceritanya apa kira-kira? Jadi ceritanya, ada anak melihat orang tuanya mengaji Al-Quran. Mengaji Al-Quran orang tuanya setiap hari. Terutama sang ibu atau ibunya. Kemudian sang anak ini memberanikan diri untuk bertanya kepada sang ibu tadi. Wahai ibu, kenapa sih ibu atau kita harus membaca Al-Quran? Atau kenapa sih kita harus baca Al-Quran? Si anak tadi bertanya sama si ibunya. Si ibu tidak menjawab dengan jawaban dalil atau dengan jawaban seperti hanya anak mahasiswa yang sangat luar biasa atau para guru-guru. Tetapi sang ibu ini langsung menjawab dengan menyuruh ember kepada sang anak. Oh, kamu pengen tahu jawabannya ya? Jawaban kenapa kita sebagai orang Islam, sebagai orang Muslim harus senantiasa membaca Al-Quran atau memahami setidaknya beberapa isi makna kandungan Al-Quran. Kemudian sang ibu tadi menyuruh anaknya mengambil ember. Dan di depan anaknya, ember itu dibolongin dengan banyak bolongnya, kemudian dikasih kotor atau kotoran, dikasih debu, dikasih tanah yang kotor, dimasukin ke situ. Sampai-sampai ember itu terlihat kotor, terlihat bukan kotor banget ya, terlihat kotor. Lama kemudian sang ibu tadi menyuruh anaknya, wahai anakku, ambillah ember ini dan ambil air di sungai yang dekat dengan rumah kita. Sang anak kok jawabannya ambil air daripada ember ini. Lantas karena sang anaknya baik, patuh, ya udah sini ibu, ambillah ember tersebut dibawa ke sungai dekat rumahnya. Kemudian sang anak tadi mengambil air dan air itu berjatuhan karena sudah dibolongin oleh ibunya tadi. Setibanya di rumah, maka sang anak tadi berkata, wahai ibuku, ini embernya yang kau tadi menyuruh saya ngambil air di sungai, tetapi airnya nggak ada, ibu, ini bocor kan. Jadi kita nggak dapat air, ngapain susah-susah ngambil air gitu. Kata si ibu, sekali lagi ambil. Sang anak kebingungan, kok ngambil lagi ya? Karena sang anaknya baik. Ya udah, nggak apa-apa, sini saya ambil. Ke sungai ambil, kedua kalinya ternyata sama seperti tadi yang pertama. Ternyata embernya tidak memiliki air atau airnya terus berjatuhan ketika pulang ke rumahnya. Yang terakhir ketiga, tolong sekali lagi ambil lagi, sekali lagi ambil. Dibawalah sang ember tadi kepada anaknya kepada ibunya. Setelah itu ibunya menjelaskan sedikit. Apa kata ibunya? Wahai anakku,
Tadi kan embernya engkau bawa ke sungai, engkau ambil tuh 3 kali, kurang lebih ya 3 kali tadi ya. Kira-kira ember tadi ada airnya nggak? Nggak ada ya? Iya, nggak ada airnya. Kira-kira tadi yang engkau bawa ember itu kotor apa bersih? Seanak tadi berpikir, oh iya, wah ibu tadi ember itu kotor dan banyak debu atau tanah. Kok sekarang bersih ya? Lah, tadi kan engkau yang sudah mengambilkan air ke sungai dan setibanya di rumah ketiga kalinya itu ember sudah bersih. Artinya apa ibu? Kata sang ibu tadi, begitulah ketika kita membaca Al-Quran. Walaupun kita tidak memahaminya, tetapi kita akan bersih dosa-dosa kita. Tetapi tidak cukup tidak memahami Al-Quran, maka kita harus meloncat untuk memahaminya. Tapi membaca saja sudah luar biasa akan diampuni dosa-dosanya. Luar biasa seorang ibu mendidik anaknya dengan sedikit analogi yang mudah dipahami. Bayangkan saja, mungkin kita nggak kepikiran ya. Saya juga mendengar cerita ini, subhanallah, masya Allah, luar biasa. Makanya saya pengen berbagi kepada para pemirsa dimanapun berada, kalian antum mudah-mudahan senantiasa senang belajar mengaji Al-Quran beserta makna isi kandungannya. Jika tidak, minimal kita harus senantiasa punya lembaran-lembaran bacaan Al-Quran yang istiqomah. 1 hari 1 juz luar biasa. Tetapi kalau tidak bisa, maka kita minimal 2 halaman atau 4 lembar sehari semalam. Insya Allah amalan rutin kita akan menjadi saksi di akhirat nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang intinya, orang yang selalu membaca Al-Quran akan senantiasa Allah ampuni dosanya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal hasanata yudhibnas sayyi'at. Sungguh kebaikan yang kita lakukan akan menghapus kesalahan dosa-dosa kita. Maka daripada itu Al-Fakir Zainul mengajak kepada semua pemirsa dimanapun Anda berada untuk senantiasa membaca Al-Quran, karena bacaan Al-Quran kita yang kita baca akan menjadi syafaat yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan salah satu yang dirindukan oleh surga, yang dikangenin oleh surga adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Mudah-mudahan hidup kita dipenuhi dengan zikir, yakni terutama membaca Al-Quran. Bahkan dalam riwayat lain, barang siapa yang ingin berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, maka dia hendak membaca Al-Quran. Karena Al-Quran ini adalah firman, kata-kata atau firman dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fakir mengajak untuk senantiasa sering untuk membaca Al-Quran. Setelah itu kita resapi maknanya, penjelasan daripada guru-guru kita, daripada ulama-ulama kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fakir cukupkan sekian. Jika ada kata-kata yang kurang tepat, yang salah, mohon dimaafkan. Dan jika ada kebenaran, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekian, terima kasih. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.